Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Maulana. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penjelasan tersebut sebagai berikut. 1. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun, karena ingin menguasai secara berlebihan, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap. Perjuangan antara lain: pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah, Defeat ad Impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Belanda menerapkan politik Defeat ad Impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Tengku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain-lain. Perlawanan tersebut tidak mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar ke luar negeri, baik itu di Timur Tengah maupun Barat, dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran bertahap, perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti Perang Padri, Perang Diponegoro maupun Aceh dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Kesadaran dalam menggalang semangat kebangsaan ini melahirkan gerakan kebangkitan nasional HOS, Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh semangat berperan dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Setelah Indonesia merdeka, muncul tokoh-tokoh intelektual Muslim mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya Profesor Hamka Abdurrahman Wahid, Habibie, dan lain-lain, berkarya sesuai bidangnya. Dan ini adalah tokoh pejuang Islam, yaitu Pangeran Diponegoro, wafat pada tahun 1855 Masehi. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkrawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Perampelan, ulama yang sangat disegani di masa penambahan Senapati, mendirikan Kerajaan Mataram. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendera Raden Mas Antawirya. Sejak kecil, beliau dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng di Telengrejo. Terkenal sebagai orang yang amat saleh, beliau selalu berusaha memperdalam soal ilmu agama untuk memperkuat imannya. Beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang yang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawiannya dan selalu mementingkan kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Dan ketika itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwana V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan
pemerintah sehari-hari dipegang oleh Patih Danureja di bawah pengawasan Residen Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh Residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujuinya. Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembenahan pajak. Sikap Diponegoro yang menantang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat atas GPH Mangkubumi. Pamannya Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil. Perlawanan menghadapi kaum kafir, semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Percitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Mojo, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kiai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu Kiai Mojo, R.A. Mursilah, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwana III. Dalam pertempuran dari tahun 1825 sampai dengan 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan 1. Semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. 2. Siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Dan 3. Sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu melanggar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Sampai tahun 1829 tersebut, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat keduanya yang sudah tidak ada harapan lagi. Maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar, dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. 2. Perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Proses kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah diraih. Dalam prosesnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya perjuangan umat Islam yang memberikan kontribusi besar bagi terbentuknya Republik Indonesia yang merdeka. Dan kegigihan pihak kerajaan Islam dalam melawan penjajah membuat para penjajah kesulitan untuk bisa sepenuhnya menguasai wilayah di Indonesia. Meskipun pada akhirnya tidak sedikit juga kerajaan Islam di Indonesia yang sempat jatuh ke tangan Belanda. Terlepas dari itu, semangat perjuangan yang dimiliki umat Islam pada masa itu masih terus membara. 3. Peran umat Islam pasca kemerdekaan dalam mengisi kemerdekaan.
umat Islam berperan aktif dalam pembangunan dalam berbagai bidang. Tokoh-tokoh yang berperan di antaranya adalah Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, wafat pada tahun 1981 Masehi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datuk Idomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di Nagari, Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.